Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini, Mimin akan membahas sekaligus mereview film horor yang tak kalah menarik dari film horor sebelumnya. Seperti apa keseruan filmnya? Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Pak Koen. Film ini berlatar di kota Solo. Saat itu, kita diperlihatkan seorang petugas kantor pos yang bernama Karyo, di mana saat itu Karyo mengantarkan barang COD milik Fakair. Namun sesampainya di rumah, Karyo malah melihat kejanggalan di rumah itu. Pak Koen. Entah apa yang merasuki Fakair, hingga yang menggantung dirinya sendiri. Dan ternyata film pun baru dimulai. Scene kemudian beralih, di mana saat itu kita diperlihatkan dua perempuan bernama Hanif dan Isti. Hanif sendiri adalah tukang jahit, dan Isti adalah seorang mahasiswa di universitas ternama di Surabaya. Sesaat kemudian, lalu Isti mengatakan kepada kakaknya bahwa ia terpilih menjadi peserta debat di kampusnya, dan kebetulan lomba debat yang Isti ikuti akan dilaksanakan di Jakarta. Melihat adiknya sangat bahagia, Hani pun turut mendukung kegiatan yang akan Isti ikuti. Namun di tengah rasa bahagia, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari kampung, di mana si bule mengatakan bahwa kakek mereka bernama Hair sedang mengalami sakaratul maut. Si bule pun menambahkan bahwa si kakek selalu memanggil nama mereka berdua. Hingga keesokan harinya, Hanif dan Isti pun harus berangkat ke desa. Namun di tengah perjalanan, Hanif malah mengingat masa kecilnya dulu, di mana saat itu kita diperlihatkan Hanif dan Isti sedang mengayun sepeda untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka pun langsung dimarahi si ibu. Si ibu mengatakan jika saat azan maghrib anak-anak dilarang berkeliaran di luar, karena saat itu para setan sedang berkeliaran. Malam harinya, saat si ibu menyiapkan makanan, tiba-tiba si ibu malah mengalami keanehan. Saat Hanif mulai panik melihat keadaan si ibu, tiba-tiba scene malah berpindah, di mana saat itu Hanif dan Isti sudah tiba di terminal Solo. Sesampainya di rumah, Hanif dan Isti langsung diarahkan si bule ke kamar si kakek. Namun sesampainya di kamar, Hanif malah merasa ada kejanggalan. Niki Hanif sama Isti sudah di sini. Perasaanku nggak enak. Pak De. Tolong apa Pak De? Pak De. Saat itu juga, seorang dokter datang. Lalu si dokter menyatakan bahwa si kakek telah meninggal dunia. Di waktu yang sama, terlihat Hanif menanyakan keberadaan si Bude Sapa. Lalu si bule pun mengatakan, setelah kepergian Hanif dan Isti ke Surabaya, Bude Sapa juga ikut menghilang meninggalkan kakek mereka. Lalu si bule juga mengatakan, sebenarnya si kakek sudah berulang kali dinyatakan meninggal dunia. Namun anehnya, si kakek malah hidup kembali. Si bule juga menambahkan, maksud si bule mengajak mereka ke desa atas permintaan si kakek, di mana si kakek mengatakan jika ada Hanif dan Isti di sana ia akan pergi untuk selamanya. Kemudian scene beralih, di mana saat mereka bersiap-siap untuk tidur, tiba-tiba Isti menanyakan tentang kejanggalan yang dialami si kakek. Lalu Isti pun mengatakan bagaimana jika kakek mereka hidup kembali. Namun Hanif mengatakan bahwa itu tidak akan mungkin, karena menurut penjelasan si bule tadi, jika Hanif dan Isti sudah berada di rumah ini, arwah kakek mereka akan pergi untuk selamanya. Gimana kalau Pak De belum meninggal? Rupanya perkataan si bule tidak sesuai harapan, karena ternyata si kakek malah hidup kembali. Sino.
Isti yang terbangun dari tidurnya tiba-tiba melihat Hanif sudah tidak berada di tempat tidur. Ia pun segera mencari kakaknya. Namun di tengah pencarian, tiba-tiba hal aneh terjadi. Pak Hanif, Pak di mana? Lalu Isti mengatakan kepada kakaknya bahwa tadi ia melihat kamar si kakek terbuka. Namun saat Hanif mengeceknya, kamar si kakek malah tertutup rapat. Tadi pintunya kebuka. Keesokan paginya, si kakek benar-benar pergi untuk selamanya. Karena saat itu, Hanif beserta warga setempat terlihat sedang mengadakan yasinan di rumahnya. Scene kemudian beralih, di mana saat itu kita diperlihatkan Hanif menemukan boneka Isti waktu masih kecil dulu. Dan saat itu juga Hanif dibawa ke masa lalunya saat masih bocil. Ngejahit baju buat adikmu. Cantik ya? Kembali kepada Hanif. Saat Hanif membuka jendela kamar almarhum si ibu, tiba-tiba ia melihat sosok perempuan berjubah hitam. Di waktu yang sama, Hanif kembali masuk ke masa lalu saat melihat foto ayah dan ibunya. Oh, rupanya ternyata si ibu mengidap penyakit yang sama seperti apa yang dialami si kakek. Kemudian scene beralih saat si bule baru pulang dari pemakaman si kakek. Hanif langsung bertanya tentang kebenaran kepergian si Bude Sapa. Lalu kita diperlihatkan kejadian masa lalu. Rupanya Bude Sapa mengalami kejadian yang sama seperti apa yang dialami ibu dan kakeknya Hanif. Namun yang lebih aneh, ternyata saat itu si kakek melarang si bule masuk ke kamar si Bude Sapa. Dan sejak saat itu si bule tidak pernah lagi ke rumah itu. Hingga di kemudian hari, si kakek mengabarkan bahwa si Bude Sapa pergi dari rumah dan entah kemana perginya. Sino. Setelah melihat kejadian itu, Isti pun menjelaskan kepada kakaknya bahwa si kakek benar-benar belum meninggal. Namun Hanif lagi-lagi mengatakan bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Saat Hanif selesai menyiapkan makan malam, tiba-tiba ia yang mengalami keanehan. Esokan paginya, saat Hanif membersihkan kamar si kakek, Hanif secara tidak sengaja menemukan sebuah benda peninggalan si kakek. Namun di waktu yang sama, Isti terlihat mengalami mimisan. Esokan paginya, Isti meminta kakaknya agar mereka segera keluar dari rumah ini. Namun Hanif mengatakan bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi. Karena saat mereka berusaha keluar, tiba-tiba mereka selalu mengalami kejadian aneh. Lalu saat itu juga mereka langsung memeriksa kamar si kakek. Bisa saja ada sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari teror yang mereka alami. Saat itu juga Hanif menemukan sebuah kotak yang terisi buku kuno, di mana dalam buku tersebut terdapat foto keluarga mereka, dan di belakang foto tersebut terdapat sebuah tulisan, di mana dalam tulisan itu si kakek mengatakan ia memutuskan untuk menjalani puasa sorop, di mana orang-orang yang di dalam foto tersebut merasakan sakit sampai mati. Scene kemudian beralih, jam memperlihatkan pukul 3 malam, di mana saat itu kita diperlihatkan Hanif dan Isti sedang tertidur pulas. Namun tiba-tiba keanehan terjadi. Pagi harinya terlihat si bule menelpon Hanif dan Isti. Namun sayangnya tidak bisa terhubung. Si bule yang merasa khawatir ia pun bergegas ke rumah mereka. Di waktu yang sama, terlihat Hanif kembali mengingat kejadian masa lalu, di mana saat mereka masih bocil, ibu pernah berjanji akan pindah ke Jakarta. Namun anehnya, si kakek malah melarang mereka untuk pindah. Kembali kepada Hanif dan Isti, di mana saat itu Hanif merasa putus asa dengan keadaan yang mereka alami.
Lalu Hanif pun mengatakan, jika mereka harus mati di tempat itu, Hanif meminta agar nyawanya saja yang diambil dan biarkan istri yang tetap hidup. Di tengah kesedihan berlangsung, tiba-tiba mereka menemukan sesuatu di bawah kolong dipan. Ambil nyawa kami. Ambil nyawaku aja. Ambil nyawaku aja, Adik. Dirasa ini adalah petunjuk, mereka pun mulai menggalinya. Sudah Sudah Mimin duga dari awal, si Bude Sapa tidak pergi melainkan dikubur si kakek di bawah tempat tidur. Di waktu yang sama, saat kepanikan terjadi, Hanif dan Isti melihat si Bule di dapur. Lalu mereka pun mengatakan jika si Bude Sapa tidak pergi dari rumah ini, melainkan dikubur kakek di bawah tempat tidur. Dan tiba-tiba keanehan pun terjadi. Benda peninggalan terakhir bapakmu pada waktu dia mati. Bakar benda itu. Sinom. Oh, rupanya itu bukan si Bule, melainkan iblis yang menyerupainya. Sesaat kemudian datanglah si Bule yang asli. Lalu mereka pun menceritakan semuanya kepada si Bule. Tak hanya itu, rupanya Hanif memberikan sebuah benda peninggalan sang ayah. Scene kemudian beralih, di mana saat Hanif sedang membuatkan teh hangat untuk Isti, tiba-tiba hal aneh terjadi. Is? Oh, rupanya penyebab semua ini adalah Bude Sapa. Si Bude melakukan itu karena merasa iri dengan keberhasilan kedua orang tua Hanif. Akibat rasa iri, si Bude Sapa melakukan puasa sorop untuk melenyapkan keluarga Hanif. Scene kemudian beralih. Saat itu kita diperlihatkan kejadian masa lalu. Saat si bapak berada di kamar, tiba-tiba ia melihat Bude Sapa keluar rumah. Dan ternyata Bude Sapa memakan tanah kuburan sang ibu yang baru saja dimakamkan. Hal itu dilakukan untuk membalas kebenciannya terhadap keluarga Hanif yang selalu merendahkannya. Setelah melihat kejadian itu, lalu si ayah datang kepada seorang dukun. Di sana, sang ayah mencoba menangkal apa yang si Bude Sapa lakukan. Kembali ke masa sekarang, di mana saat itu si Bule baru mengerti. Ternyata benda peninggalan sang ayah mampu menangkal teror yang mereka alami. Dan si Bule juga mengatakan tulisan yang ada di dalam benda tersebut adalah sebuah mantra penangkal. Hingga sesaat kemudian, Pulang ke neraka. akhirnya berkat benda dan mantra peninggalan sang ayah, mereka pun selamat dari teror iblis yang merasuk arwah si Bude.